Upaya negosiasi dengan Filipina terus dilakukan Panglima TNI untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Namun hingga kini Filipina masih menolak bantuan dari Indonesia. Di sela kunjungan kerja panen raya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan kondisi 10 warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf dalam keadaan sehat. Meski demikian, Panglima TNI terus bernegosiasi dengan Filipina untuk membantu penyelamatan WNI yang disandra. Karena hingga kini Filipina belum juga memberikan lampu hijau kepada Indonesia. Namun Panglima TNI sudah mempersiapkan segala sesuatu jika sewaktu-waktu Filipina membutuhkan bantuan. Selamat sore, Jenderal. Jenderal masih dalam keadaan sehat dan berada di negara Filipina. Kami menawarkan apapun yang diperlukan oleh Filipina, tetapi semuanya tergantung negara Filipina. Dan negara Filipina berjanji akan berusaha dengan berbagai cara untuk membebaskan sandera. Apa kita yakin kita yakin tak? Kita harus yakin. Kondisi terakhir dari Niat baik dari pemerintah Filipina kita harus yakin. Sama saja kalau ada pembajakan di negara kita, negara lain mau masuk, nggak boleh kan? Kan gitu kan? Kita juga sama menghadapi, karena itu teritori dari negara mereka. Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sesaat lagi program Prime Time News bersama Rory Asyari akan hadir ke hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Polytron. Seupaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Pulau Sulu, Filipina masih terus dilakukan. Sampai hari ini masih tersisa 6 hari sebelum batas waktu yang ditentukan, dan tidak hanya pihak keluarga awak kapal di Indonesia yang berharap dengan pembebasan 10 WNI, tetapi juga keluarga nahkoda kapal Peter Hansen yang ada di Mindanao, Filipina Selatan. Informasi selengkapnya rekan kami Desi Fitriani akan melaporkannya langsung dari Filipina. Desi, bagaimana perkembangan upaya negosiasi dan juga pembebasan sandera hingga saat ini? Ya, memang Zakia, sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti apakah pemerintah Indonesia akan menuruti kemauan dari kelompok Abu Sayyaf Al-Hasbi untuk membayarkan sejumlah uang tebusan kepada kelompok penyandra 10 warga negara Indonesia, karena memang semua informasi masih bersifat rahasia. Tetapi walaupun demikian, negosiasi dari kedua negara, baik dari Indonesia dibantu oleh pemerintah Filipina, dari Presiden, Kementerian Luar Negeri hingga Panglima Angkatan Bersenjata masih terus dilakukan, dan kita masih menyisakan 6 hari. Dan harapan untuk kembalinya 10 warga negara Indonesia yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf juga dinyatakan oleh masyarakat Sangir yang berada di kota General Santos di Mindanao ini. Dan kota ini memang dekat dengan Sulawesi Utara ataupun Pulau Sangihe, karena kalau dalam perjalanan hanya sekitar 1 hari atau sekitar 18 jam perjalanan lewat laut dengan kapal ikan. Dan tadi kami juga mendatangi keluarga besar dari Brahmana, itu keluarga besar dari nahkoda kapal Peter Hansen Brahmana yang juga keturunan suku Brahmana sendiri. Mereka menyatakan menghimbau agar pemerintah Indonesia dapat membebaskan keluarga mereka dan 10 awak kapal dari Brahma 12, dan mereka meminta secepatnya dan jangan sampai kejadian warga negara Malaysia yang tidak dibayarkan permintaan daripada kelompok Abu Sayyaf akhirnya harus tidak bisa kembali dengan selamat. Dan memang beberapa upaya memang telah disiapkan pemerintah Indonesia, ada beberapa opsi. Walaupun demikian masih diutamakan soal keselamatan, tetapi memang sejauh ini perkembangannya, Zakia, yang ada di Filipina sendiri, bahwa dari Kementerian dari Kementerian Luar Negeri juga Filipina masih terus membantu. Sementara dari Angkatan Bersenjata Filipina menyatakan bahwa tidak ada MOU ataupun tidak ada undang-undang ataupun kesepakatan antara Indonesia dan Filipina di mana TNI akan memasuki wilayah Filipina. Jadi mereka masih belum memberikan izin kepada TNI Indonesia untuk membantu pembebasan 10 warga negara Indonesia tersebut. Dan mereka menghimbau agar Indonesia tidak memberikan sejumlah uang tebusan 15 miliar seperti yang mereka minta.
dan harapan untuk kembalinya atau dilepaskannya 10 sandera Indonesia diungkapkan oleh salah seorang keluarga dari nahkoda kapal. Berikut pernyataannya. Ya kami berdoa dan sangat mengharapkan supaya ada negosiasi yang baik. Sebab kami tahu bagaimana cara-cara Abu Sayyaf kalau mereka teroris ini, yang kalau keinginan mereka, permintaan mereka itu tidak dikabulkan. Ya kami mohon supaya itu, seperti juga pemerintah Filipina juga bagaimana mereka berusaha kalau ada warga mereka yang ditangkap dan disiksa oleh Abu Sayyaf. Kami juga mengharapkan, sebab kami merasa takut, kami merasa ngeri ya warga kita yang ditangkap itu. Syah masih ditahan di kawasan Sulu di bawah pimpinan Abu Sayyaf Al-Bahasbi bersama dengan 11 warga negara lainnya dari Malaysia, dari Italia yang sudah beberapa bulan disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Demikian laporan kami dari Mindanao, Filipina. Kembali ke Jakarta bersama Zakia. Silakan Zakia. Baik, terima kasih Desi Fitriani atas informasinya. Pemirsa, Angkatan Bersenjata Filipina AFP masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata Abu Sayyaf dan kelompok teroris lainnya di Mindanao. Sementara itu pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi dalam upaya pembebasan 10 ABK Indonesia yang masih disandra. Upaya penumpasan kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Mindanao, Filipina Selatan terus dilakukan. Militer Filipina merazia kendaraan dan warga di jalan hampir di setiap perbatasan kota. Setidaknya ada 4 titik checkpoint pemeriksaan dari tentara Filipina di setiap perbatasan. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh kendaraan bermotor dan juga penumpang kendaraan. Sementara itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus aktif berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Filipina. Pemerintah mengupayakan cara terbaik dan memprioritaskan keselamatan nyawa ke-10 warga negara Indonesia yang hingga kini masih ditahan di sekitar kawasan Caluang, Kepulauan Sulu, Filipina. Pemirsa, sekarang kita akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari latihan gabungan TNI di Tarakan, Kalimantan Utara. Kita akan bergabung dengan Regi Satria, bagaimana kemudian pihak TNI melakukan latihan gabungan yang ada di Tarakan di Kalimantan Utara ini. Regi, silakan. Baik, terima kasih Juan. Pasca operasi PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat usai digelar siang tadi, hingga malam ini aktivitas militer yang menonjol di kota Tarakan belum terpantau dengan pasti. Dari konfirmasi kami ataupun pantauan kami di sejumlah tempat seperti di 2 dermaga utama di kota Tarakan, 4 KRI yang sebelumnya sudah standby sejak 4 hari yang lalu masih dilaporkan bersandar di 2 dermaga tersebut. Sementara itu, pantauan kami di Lanut Tarakan sedikitnya saat ini atau malam ini 6 pesawat militer masih terus terparkir di bandar udara atau di Lanut Tarakan. Pemirsa, informasi yang kami gali dari Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman Andi Gunawan memastikan bahwa saat ini Pangkostrat Letjen TNI Edi Ramayadi masih berada di kota Tarakan setidaknya hingga besok pagi. Sementara itu, ratusan personel gabungan juga masih dikabarkan berada di kota Tarakan. Namun, Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman ini tidak menjelaskan sampai kapan semua alutsista berikut ratusan personel gabungan tersebut masih bertahan di kota Tarakan. Juan. Ya. Baik, Riki, hingga kapan begitu ya latihan gabungan PPRC ini akan terus dilakukan? Baik, dari kutipan wawancara kami dengan Pak Kostrat tadi siang bahwa latihan gabungan tahunan di kota Tarakan untuk tahun ini telah usai, namun latihan-latihan gabungan yang lain dalam skala kecil dibandingkan latihan gabungan tadi mungkin akan terus digalakan dan menjadi latihan rutin biasa. Ada informasi yang bisa kami gali dari Kepala Penerangan tadi bahwa setidaknya untuk agenda yang bisa dilaksanakan oleh ratusan personel gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara serta Angkatan Laut beserta BRIMOB pada besok hari adalah latihan teknis berupa meningkatkan kemampuan menembak tujuan. Ya, Riki, kemudian apakah ada komentar begitu dari Panglima TNI terkait adanya rencana pembebasan warga negara Indonesia di Filipina? Kalau Panglima TNI kami mengutip sejumlah pernyataan beliau di majalah ataupun di media online bahwa sampai saat ini
belum ada izin atau apalah begitu dari militer Filipina untuk memperbolehkan militer Indonesia membantu upaya atau operasi pembebasan 10 WNI tersebut. Karena hingga hari ini saya mengutip sejumlah media Filipina seperti philippinedailyinquirer.net yang masih menyebutkan bahwa sampai saat ini diplomasi terus berlanjut dan sampai saat ini juga militer Filipina masih belum membutuhkan bantuan dari TNI Angkatan Indonesia sendiri. Demikian, Feni. Ya. Ricky, Anda sudah berbincang begitu dengan Pangkostrat hari ini. Apa tanggapannya terkait dengan tenggat waktu gitu, atau mungkin adanya operasi pembebasan yang saat ini masih belum juga mendapatkan otorisasi dari pihak Filipina karena kita belum boleh masuk wilayah Filipina. Apa tanggapan dari Pangkostrat terkait itu? Baik, Pangkostrat menyebutkan bahwa pihaknya siap apabila pemerintah memberikan instruksi resmi pada masanya untuk mengirimkan semua alutsista ataupun ratusan personel bersiaga di Tarakan ini. Dan pemirsa, berikut kutipan dari Pangkostrat Letjen TNI Edi Ramayadi. Tidak boleh, kan itu negara orang. Nanti kan kita dimarahin orang. Begitu juga kalau itu terjadi di Indonesia, mereka juga tidak boleh kalau kita masih melarang. Kalau dia melarang, berarti dia siap mempertanggungjawabkan itu. Kan begitu ya. Waktu di Somalia, mereka sudah tidak siap. Please, masuk kita, selesai urusannya. Baik pemirsa, demikian informasi terbaru yang bisa kami update pasca operasi PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat di Kota Tarakan, dan masih belum ada kaitannya dengan operasi pembebasan 10 WNI di Filipina, meskipun titik di sini tempat saya berdiri atau Kota Tarakan ini adalah berbatasan langsung dengan Filipina Selatan, tempat 10 lokasi WNI yang saat ini disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Demikian. Terima kasih Ricky Satria, informasi Anda langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya. Baik, pemirsa, Komando Operasi TNI hari ini menggelar latihan operasi pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dalam simulasi pembebasan sandra di Tarakan, Kalimantan Utara. Latihan digelar di tengah proses negosiasi pembebasan 10 warga negara Indonesia yang masih disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Rekan kami Ricky Satria dan juru kamera Firdaus mengikuti langsung simulasi pembebasan sandra di Tarakan. Pasukan pemukul reaksi cepat ini ditugaskan untuk membebaskan sandra dari para perompak di perairan Tarakan, Kalimantan Utara. ...500 personil gabungan 3 Matra TNI dan Brimo Polri turun langsung di operasi ini dengan sejumlah alutsistanya. Desakan pasukan membuat para teroris perompak kabur ke daratan. Tim liputan kami memantau pergerakan pasukan memburu teroris perompak ke pulau yang diyakini jadi markas persembunyian perompak dan teroris. Ya, pemirsa, saat ini sejumlah helikopter milik TNI tengah melakukan upaya pendaratan di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, pulau ini diyakini salah satu basis operasi suatu kelompok teroris dan juga separatis yang kini menyandra sejumlah masyarakat. Upaya penyelamatan penyanderaan ini dilakukan oleh tim gabungan baik dari TNI Angkatan Udara, Laut, Udara, Darat, serta Brimob Mabes Polri. Kontak senjata terjadi ketika pasukan berhasil menemukan lokasi persembunyian teroris perompak. Dalam hitungan menit, perompak akhirnya terkepung dan tidak berkutik. Para sandera pun berhasil dibebaskan. Di akhir misi, pasukan meledakkan gudang senjata para teroris perompak. Selanjutnya, sandera dan perompak diserahkan ke Brimob untuk diproses. Ya, pemirsa, akhirnya TNI Angkatan Darat berhasil mengamankan sejumlah warga yang telah disandra beberapa hari di sebuah pulau Tarakan di Kalimantan Utara. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah pasukan gabungan dari operasi pasukan pemukul reaksi cepat milik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, serta Angkatan Laut plus Brimob Mabes Polri.
Aksi ini pemirsa hanya berlangsung dalam hitungan menit sehingga puluhan warga yang disandra di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara ini berhasil diselamatkan, dan kemudian dari pulau ini sandra akan segera dibawa ke perairan, ke Tarakan untuk dibawa ke tempat yang lebih aman sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Ini pemirsa merupakan adalah simulasi atau latihan gabungan dari TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat serta Brimob Polri di perairan Tarakan serta di sebuah pulau di daratan Tarakan, Kalimantan Utara pada hari ini. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Ricky Satria, Firdaus, TV One mengabarkan. Pemerintah Indonesia akan menuruti kemauan dari kelompok Abu Sayyaf Al-Hasbi untuk membayarkan sejumlah uang tebusan kepada kelompok penyandra 10 warga negara Indonesia, karena memang semua informasi masih bersifat rahasia. Tetapi walaupun demikian, negosiasi dari kedua negara, baik dari Indonesia dibantu oleh pemerintah Filipina, dari Presiden, Kementerian Luar Negeri hingga Panglima Angkatan Bersenjata masih terus dilakukan, dan kita masih menyisakan 6 hari. Dan harapan untuk kembalinya 10 warga negara Indonesia yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf juga dinyatakan oleh masyarakat Sangir yang berada di kota General Santos di Mindanao ini. Dan kota ini memang dekat dengan Sulawesi Utara ataupun Pulau Sangihe, karena kalau dalam perjalanan hanya sekitar 1 hari atau sekitar 18 jam perjalanan lewat laut dengan kapal ikan. Dan tadi kami juga mendatangi keluarga besar dari Brahmana, itu keluarga besar dari nahkoda kapal Peter Hansen Brahmana yang juga keturunan suku Brahmana sendiri. Mereka menyatakan menghimbau agar pemerintah Indonesia dapat membebaskan keluarga mereka dan 10 awak kapal dari Brahma 12, dan mereka meminta secepatnya dan jangan sampai kejadian warga negara Malaysia yang tidak dibayarkan permintaan daripada kelompok Abu Sayyaf akhirnya harus tidak bisa kembali dengan selamat. Dan memang beberapa upaya memang telah disiapkan pemerintah Indonesia, ada beberapa opsi. Walaupun demikian masih diutamakan soal keselamatan, tetapi memang sejauh ini perkembangannya, Zakia, yang ada di Filipina sendiri, bahwa dari Kementerian Kementerian Luar Negeri juga Filipina masih terus membantu. Sementara dari Angkatan Bersenjata Filipina menyatakan bahwa tidak ada MOU ataupun tidak ada undang-undang ataupun kesepakatan antara Indonesia dan Filipina di mana TNI akan memasuki wilayah Filipina. Jadi mereka masih belum memberikan izin kepada TNI Indonesia untuk membantu pembebasan 10 warga negara Indonesia tersebut. Dan mereka menghimbau agar Indonesia tidak memberikan sejumlah uang tebusan 15 miliar seperti yang mereka minta. Dan harapan untuk kembalinya atau dilepaskannya 10 sandera Indonesia diungkapkan oleh salah seorang keluarga dari nahkoda kapal. Berikut pernyataannya. Kami berdoa dan sangat mengharapkan supaya ada negosiasi yang baik. Sebab kami tahu bagaimana cara-cara Abu Sayyaf kalau mereka teroris ini, yang kalau keinginan mereka, permintaan mereka itu tidak dikabulkan. Ya kami mohon supaya itu, seperti juga pemerintah Filipina juga bagaimana mereka berusaha kalau ada warga mereka yang ditangkap dan disiksa oleh Abu Sayyaf. Kami juga mengharapkan, sebab kami merasa takut, kami merasa ngeri, ya warga kita yang ditangkap itu. Syah masih ditahan di kawasan Sulu di bawah pimpinan Abu Sayyaf Al-Hasbi bersama dengan 11 warga negara lainnya dari Malaysia, dari Italia yang sudah beberapa bulan disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Demikian laporan kami dari Mindanao, Filipina. Kembali ke Jakarta bersama Zakia. Silakan Zakia. Baik, terima kasih Desi Fitriani atas informasinya. Pemirsa, Angkatan Bersenjata Filipina AFP masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata Abu Sayyaf dan kelompok teroris lainnya di Mindanao. Sementara itu pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi dalam upaya pembebasan 10 ABK Indonesia yang masih disandra. Upaya penumpasan kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Mindanao, Filipina Selatan terus dilakukan. Militer Filipina merazia kendaraan dan warga di jalan hampir di setiap perbatasan kota. Setidaknya ada 4 titik checkpoint pemeriksaan dari tentara Filipina di setiap perbatasan. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh kendaraan bermotor dan juga penumpang kendaraan.
Sementara itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus aktif berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Filipina. Pemerintah mengupayakan cara terbaik dan memprioritaskan keselamatan nyawa ke-10 warga negara Indonesia yang hingga kini masih ditahan di sekitar kawasan Caluang, Kepulauan Sulu, Filipina. Pemirsa, sekarang kita akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari latihan gabungan TNI di Tarakan, Kalimantan Utara. Kita akan bergabung dengan Regi Satria, bagaimana kemudian pihak TNI melakukan latihan gabungan yang ada di Tarakan di Kalimantan Utara ini. Regi, silakan. Baik, terima kasih Juan. Pasca operasi Upaya negosiasi dengan Filipina terus dilakukan Panglima TNI untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Namun hingga kini Filipina masih menolak bantuan dari Indonesia. Di sela kunjungan kerja panen raya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan kondisi 10 warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf dalam keadaan sehat. Meski demikian, Panglima TNI terus bernegosiasi dengan Filipina untuk membantu penyelamatan WNI yang disandra. Karena hingga kini Filipina belum juga memberikan lampu hijau kepada Indonesia. Namun Panglima TNI sudah mempersiapkan segala sesuatu jika sewaktu-waktu Filipina membutuhkan bantuan. Selamat sore, Jenderal. Sandra masih dalam keadaan sehat dan berada di negara Filipina. Kami menawarkan apapun yang diperlukan oleh Filipina, tetapi semuanya tergantung negara Filipina. Dan negara Filipina berjanji akan berusaha dengan berbagai cara untuk membebaskan Sandra. Apa kita yakin kita yakin tak? Kita harus yakin. Kondisi terakhir dari niat baik dari pemerintah Filipina, kita harus yakin. Sama saja kalau ada pembajakan di negara kita, negara lain mau masuk, nggak boleh kan? Kan gitu kan? Kita juga sama menghadapi, karena itu teritori dari negara mereka. Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sesaat lagi program Prime Time News bersama Rory Asyari akan hadir ke hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Polytron. Seupaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Pulau Sulu, Filipina masih terus dilakukan. Sampai hari ini masih tersisa 6 hari sebelum batas waktu yang ditentukan, dan tidak hanya pihak keluarga awak kapal di Indonesia yang berharap dengan pembebasan 10 WNI, tetapi juga keluarga nahkoda kapal Peter Hansen yang ada di Mindanao, Filipina Selatan. Informasi selengkapnya rekan kami Desi Fitriani akan melaporkannya langsung dari Filipina. Desi, bagaimana perkembangan upaya negosiasi dan juga pembebasan Sandra hingga saat ini? Ya, memang Zakia, sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti apakah militer Filipina masih belum membutuhkan bantuan dari TNI Angkatan Indonesia sendiri. Demikian, Feni. Ya, Riki, Anda sudah berbincang begitu dengan Pangkostrat hari ini. Apa tanggapannya terkait dengan tenggat waktu, gitu, atau mungkin adanya operasi pembebasan yang saat ini masih belum juga mendapatkan otorisasi dari pihak Filipina karena kita belum boleh masuk wilayah Filipina. Apa tanggapan dari Pangkostrat terkait itu? Baik, Pangkostrat menyebutkan bahwa pihaknya siap apabila pemerintah memberikan instruksi resmi pada masanya untuk mengirimkan semua alutsista ataupun ratusan personel bersiaga di Tarakan ini. Dan pemirsa, berikut kutipan dari Pangkostrat Letjen TNI Edi Ramayadi. Tak boleh, kan itu negara orang. Nanti kan kita dimarahin orang. Begitu juga kalau itu terjadi di Indonesia, mereka juga tidak boleh kalau kita masih melarang. Kalau dia melarang, berarti dia siap mempertanggungjawabkan itu. Kan begitu ya. Waktu di Somalia, mereka sudah tidak siap. Please, masuk kita, selesai urusannya. Baik pemirsa, demikian informasi terbaru yang bisa kami update pasca operasi PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat di Kota Tarakan, dan masih belum ada kaitannya dengan operasi pembebasan 10 WNI di Filipina, meskipun titik di sini tempat saya berdiri atau Kota Tarakan ini adalah
berbatasan langsung dengan Filipina Selatan, tempat 10 lokasi WNI yang saat ini disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Demikian. Terima kasih Riki Satria, informasi Anda langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya. Baik, pemirsa, Komando Operasi TNI hari ini menggelar latihan operasi pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dalam simulasi pembebasan sandera di Tarakan, Kalimantan Utara. Latihan digelar di tengah proses negosiasi pembebasan 10 warga negara Indonesia yang masih disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Rekan kami Riki Satria dan juru kamera Firdaus mengikuti langsung simulasi pembebasan sandera di Tarakan. Pasukan pemukul reaksi cepat ini ditugaskan untuk membebaskan sandera dari para perompak di perairan Tarakan, Kalimantan Utara. ...500 personil gabungan 3 Matra TNI PPRC atau pasukan pemukul reaksi cepat usai digelar siang tadi, hingga malam ini aktivitas militer yang menonjol di kota Tarakan belum terpantau dengan pasti. Dari konfirmasi kami ataupun pantauan kami di sejumlah tempat seperti di 2 dermaga utama di kota Tarakan, 4 KRI yang sebelumnya sudah standby sejak 4 hari yang lalu masih dilaporkan bersandar di 2 dermaga tersebut. Sementara itu, pantauan kami di Lanut Tarakan sedikitnya saat ini atau malam ini 6 pesawat militer masih terus terparkir di bandar udara atau di Lanut Tarakan. Pemirsa, informasi yang kami gali dari Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman Andi Gunawan memastikan bahwa saat ini Pangkostrat Letjen TNI Edi Ramayadi masih berada di kota Tarakan setidaknya hingga besok pagi. Sementara itu, ratusan personel gabungan juga masih dikabarkan berada di kota Tarakan, namun Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman ini tidak menjelaskan sampai kapan semua alutsista berikut ratusan personel gabungan tersebut masih bertahan di kota Tarakan. Juan. Ya. Baik, Riki, hingga kapan begitu ya latihan gabungan PPRC ini akan terus dilakukan? Baik, dari kutipan wawancara kami dengan Pak Kostrat tadi siang bahwa latihan gabungan tahunan di kota Tarakan untuk tahun ini telah usai, namun latihan-latihan gabungan yang lain dalam skala kecil dibandingkan latihan gabungan tadi mungkin akan terus digalakan dan menjadi latihan rutin biasa. Ada informasi yang bisa kami gali dari Kepala Penerangan tadi bahwa setidaknya untuk agenda yang bisa dilaksanakan oleh ratusan personal gabungan Angkatan Darat, Angkatan Darat serta Angkatan Laut beserta BRIMOB pada besok hari adalah latihan teknis berupa meningkatkan kemampuan menembak tujuan. Ya, Riki, kemudian apakah ada komentar begitu dari Panglima TNI terkait adanya rencana pembebasan warga negara Indonesia di Filipina? Kalau Panglima TNI kami mengutip sejumlah pernyataan beliau di majalah ataupun di media online bahwa sampai saat ini belum ada izin atau alah begitu dari militer Filipina untuk memperbolehkan militer Indonesia membantu upaya atau operasi pembebasan 10 WNI tersebut. Karena hingga hari ini saya mengutip sejumlah media Filipina seperti philippinedailyinquirer.net yang masih menyebutkan bahwa sampai saat ini diplomasi terus berlanjut dan sampai saat ini juga